Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windayani, nomor 36 dari kelas 10 OTKP 1. Saya akan mempresentasikan KD2, yaitu tentang norma, standar, prosedur, dan kaidah kearsipan. Yang pertama yaitu norma kearsipan. Norma kearsipan adalah pedoman yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kearsipan. Norma kearsipan di Indonesia diatur dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai berikut. A. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Kearsipan Pasal 1 Ayat 2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan Bab 1 Pasal 1. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintah dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintah. C. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1974. D. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1979. E. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 1999. F. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1973. 2. Standar kearsipan. Standar kearsipan adalah sesuatu proses yang mengatur tentang pengelolaan kearsipan yang merujuk pada ketentuan perundang-undangan. 3. Prosedur kearsipan. Prosedur kearsipan adalah suatu langkah kegiatan yang harus dilakukan dengan baik. Penanganan arsip mulai dari awal sampai akhir secara berkesinambungan dilakukan dengan harapan untuk menjamin kecepatan dan ketepatan penyimpangan sehingga akan memudahkan penemuan kembali. 4. Kaidah kearsipan. Kaidah kearsipan adalah ketentuan yang mengatur segala bentuk pelaksanaan kearsipan yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola kearsipan secara prosedural dan sistematik. Asas-asas kearsipan yang biasa dipakai yaitu sebagai berikut. A. Asas sentralisasi. Pengurusan surat atau arsip dilakukan oleh satu bagian kantor atau unit tersendiri yang dikenal dengan unit arsip dan ekspedisi. Perlu kita ketahui, asas ini mempunyai beberapa keuntungan atas kelebihan dalam penggunaannya, antara lain yaitu 1. Pengawasan yang efektif dapat ditingkatkan. 2. Adanya keseragaman prosedur dan perlengkapan arsip. 3. Penghematan biaya dan penggunaan perabot serta alat-alat kantor dapat lebih hemat. 4. Penggunaan tenaga kerja lebih fleksibel. Namun, asas sentralisasi memiliki kekurangan sebagai berikut. Makin besar bagian kearsipan, makin mudah hilangnya surat atau warkat. 2. Keputusan khas masing-masing unit belum dapat dipenuhi oleh unit yang merupakan pusat perkantoran. 3. Pegawai arsip tidak memiliki pengetahuan bagian lain secara menyeluruh. B. Asas desentralisasi. Segala kegiatan dilakukan oleh setiap unit dalam suatu organisasi sehingga masing-masing unit dapat mengurus sendiri pekerjaan yang dibutuhkan oleh lingkungannya. Kelebihan asas ini adalah sebagai berikut. Pekerjaan akan lebih lancar, memudahkan dalam penanganan
Kekurangan dari asas ini adalah 1. Memboroskan biaya kantor. 2. Banyak membutuhkan peralatan dan tenaga kerja. 3. Sulit mengadakan pengawasan. C. Asas gabungan merupakan kombinasi antara asas sentralisasi dan desentralisasi. Asas ini digunakan pada organisasi kantor yang telah berkembang. Selain itu, 3 asas tersebut Undang-Undang Kearsipan Pasal 4 Nomor 43 Tahun 2009 juga menjelaskan mengenai asas-asas penyelenggaraan kearsipan. Penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan dengan berasaskan pada hal-hal sebagai berikut. A. Kepastian hukum. B. Keautentikan dan keterpercayaan. C. Keutuhan. D. Asal-usul. E. Aturan asli. F. Keamanan dan keselamatan. G. Keprofesional. H. Koresponsifan. I. Keantisipatifan. J. Kepartisipatifan. K. Akuntabilitas. L. Kemanfaatan. M. Aksesibilitas. N. Kepentingan umum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.